I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus sebagai doktrin dasar yang harus dibangun dengan kuat. Amin. Jadi ini adalah iman di dalam Kristus. Oke. Mari kita lihat dulu, masih tetap di dalam Kolose 3. Kita akan lebih banyak untuk buka kitab hari ini karena saya sedang membangun doktrin yang kuat ya tentang kehidupan dan perjalanan rohani kita hari ini. Kolose 3 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Amin. Kita sudah mati dan kita juga sudah hidup, dibangkitkan bersama dengan Kristus supaya kita tersembunyi identitasnya di dalam Kristus. Artinya Kristus yang ada di dalam kita, itulah identitas kita yang sesungguhnya. Haleluya. Dan dikatakan bahwa identitas itu akan nyata dalam hidup kita apabila Kristus mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, sehingga Kristus tidak hanya berbicara tentang hanya apa yang kita dengar dan sebagai informasi, tetapi Kristus itu menjadi nyata dalam hidupmu karena kita menerima pewahyuan. Amin. Disingkapkan, sehingga ketika kita menerima itu, maka dikatakan maka kita juga akan menyatakan diri. Artinya identitas yang kita terima di dalam Kristus tidak kita pakai untuk kita sembunyikan. Tapi ibarat seperti pelita itu harus ditaruh di atas gantang supaya menerangi seluruh ruangan yang ada di bawahnya. Jadi tidak boleh kita taruh di bawah, karena Kristus yang menjadi identitas kita itu harus dinyatakan kepada dunia lewat manifestasi kuasa. Nah, hari ini saya akan mengajarkan tentang ya doktrin ya identitas itu, yaitu iman di dalam Kristus. Mari kita lihat dulu Filipi 3 ayat yang ke-9. Haleluya. Filipi 3 ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat yang ke-9. Haleluya. Tapi supaya lebih enak kita baca saja ayat yang ke-7, 8 dan ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan
berdasarkan kepercayaan. Amin. Nah, kita bisa melihat di sini Paulus menyatakan doktrinnya di dalam Kristus. Itu apa yang dia percayai. Doktrin itu seringkali digambarkan dengan apa yang kita minum. Ya, makanya Daniel ketika menjadi budak di Nebukadnezar, mereka juga makan dan minum dari Babel, diupayakan oleh Nebukadnezar. Itu berbicara apa? Berarti dia Daniel, Sadrak, Mesa dan Abednego dipaksa untuk menerima doktrin, ya, doktrin dari Babel. Jadi ini sebenarnya harus kita bisa lihat bahwa perjalanan rohanimu pun dari apa yang kau makan dan apa yang kau minum. Jadi berbicara tentang di sini doktrin, saya perlu kiranya meletakkan dasar yang kuat supaya ketika Tuhan membangun terus di atas bangunan dari jemaat ini, maka bangunan kita ketika semakin tinggi tidak akan semakin goyah. Haleluya, karena doktrin itu adalah dasar. Makanya kita hidup dengan doktrin para rasul. Rasul-rasul meletakkan doktrin itu. Rasul dan para nabi meletakkan dasar itu. Nabi memberikan arah, tapi rasul membangunnya. Haleluya. Makanya kita hidup dalam doktrin apostolik dan profetik. Haleluya. Doktrin apostolik dan profetik. Karena apa? Kita hidup dengan hal-hal yang dibangun dengan profetik dari Tuhan. Tuhan menuntun kita, tapi itu harus dibangun dengan karunia rasul. Haleluya. Karena dengan karunia rasul, maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang kuat. Karena gembala itu tidak akan sempurna membangun. Karena gembala itu adalah untuk membangun kehidupan jemaat saja. Tetapi yang paling akurat untuk membangun jemaat adalah rasul. Makanya murid-murid Yesus disebutkan adalah rasul-rasul. Haleluya. Termasuk pun Paulus yang juga menjadi rasul, yang sering disebut adalah rasul yang lahir prematur. Katanya dia sendiri mengatakan, aku menjadi rasul yang lahir prematur karena menurut dia dipaksa untuk lahir. Kenapa dia dipaksa untuk lahir? Karena rasul-rasul itu yang sudah ada 12 itu, walaupun diganti oleh Matias yaitu mengganti Yudas, tapi mereka menjadi rasul untuk orang Israel. Nah, karena kebutuhan itu, maka Paulus menganggap dia seperti dipaksa oleh Tuhan lewat prematur. Karena apa? Karena kebutuhan Injil bagi bangsa-bangsa harus segera dibangkitkan. Haleluya. Makanya Paulus disebut adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain. Haleluya. Berarti gereja itu harus dibangun di dalam pengajaran rasul, harus di dalam doktrin rasul-rasul. Haleluya. Nah, itu sebabnya saya membangunnya juga di atas, karena Paulus juga disebut rasul. Saya membangun dari doktrin yang dia bangun. Haleluya. Amin. Nah, itu sebabnya kita lihat dulu doktrin apa yang dia bangun. Kolose itu juga doktrinnya, karena dia tulis kepada jemaat di Kolose. Sekarang kita akan datang kepada kepada doktrin yang dibangun kepada jemaat yang di Filipi. Oke, kita lihat di situ ayat yang ke-9 katanya. Dan berada di dalam dia bukan karena dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Berarti dia tidak membangun doktrin itu karena melakukan hukum Taurat. Ya, nanti suatu saat kita akan belajar tentang hukum Taurat dan doktrin di dalam iman kepada Kristus. Walaupun ditulis juga di ayat Alkitab yang lain bahwa Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Haleluya. Berarti ada yang harus ditambahkan di dalam hukum Taurat, yaitu yang namanya doktrin, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Berarti Tuhan tidak membuang hukum Taurat, tetapi dia melengkapinya. Karena apa yang dari yang namanya hukum Taurat belum sempurna katanya, tetapi disempurnakan dengan doktrin yang akan saya bagikan ini, yaitu dikatakan di situ bukan karena
dalam mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kalau dalam bahasa King James Version dikatakan melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus. Jadi faith in God, faith in Christ. Ada dua, karena kalau menurut American Standard Version saya lihat dia kalau dalam King James Version faith of Christ, iman dari Kristus. Kalau di dalam American Standard Version dan beberapa yang terjemahan lain disebut faith in Christ. Jadi iman di dalam Kristus atau iman dari Kristus. Haleluya. Jadi dua, of atau in. Rata-rata menyebutkannya. Ada juga yang lain dikatakan Christ faithfulness. Kalau faithfulness sudah kepada namanya kesetiaan. Ya, kesetiaan Kristus. Tapi saya mengambilnya dari King James Version dan juga American Standard Version dikatakan faith of Christ, faith in Christ. Kalau faith of Christ berarti lebih luar biasa lagi karena iman dari Kristus, bukan iman kita, karena iman yang pertama itu dibangun oleh Kristus di dalam perjanjian baru. Haleluya, haleluya. Kemudian juga iman di dalam Kristus. Nah, saya teguhkan ini juga di dalam Galatia 2 ayat ke-20. Saya tentu juga kasih perbandingan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Haleluya. Amin. Oke, Galatia 2 ayat yang ke-20. Ya, di Indonesian Apostolic Camp saya bagikan Galatia 2 ayat 19-20 ini ada 7 poin untuk membangun identitas kita di dalam Kristus. Amin. Masih ingat? Apa itu? Pertama adalah aku sudah mati dan disalibkan bersama dengan Kristus terhadap dosa. Yang kedua apa? Aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus supaya aku hidup untuk Allah dan kebenarannya. Yang ketiga apa? Sekarang aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang keempat, aku menerima kuasa sebagai anak Allah karena Kristus yang ada di dalamku, tinggal di dalamku. Amin. Yang kelima apa? Ya, yang kelima juga saya ajarkan apa? Iman, ya, iman kepada Kristus sebagai firman Allah. Ya, yang keenam apa? Iman kepada Roh Kristus yang tinggal di dalam aku. Ya, yang ketujuh apa? Iman kepada kerajaan dan pemerintahan Kristus. Haleluya. Galatia 2 ini mengajarkan 7 prinsip untuk kau membangun imanmu. Artinya itu harus menjadi doktrinmu. Makanya kau nggak boleh lupakan. Setidaknya kau harus mulai belajar menghafalnya. Supaya apa? Supaya kamu kapan saja mendeklarasikan itu. Haleluya. Kamu deklarasikan 7 ini. Haleluya. Jadi ini dasar untuk membangun identitasmu. Identitasmu dalam Kristus itu harus dibangun dengan doktrin yang benar. Haleluya. 7 ini adalah ketika kau hidup di dalam 7 hal ini, maka identitasmu di dalam Kristus untuk berkuasa dan memerintah, dan untuk pengantar kita nanti di Indonesian Apostolic Camp di bulan berapa? November itu adalah berpengaruh dan berkuasa. Ini akan terus Tuhan bawa. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu saya letakkan lagi dasarnya, yaitu namanya faith in God, faith in Christ, faith of Christ. Dasarnya saya tanam. Haleluya. Haleluya. Jadi katakan di situ ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang
mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Doktrinnya adalah sekarang kita hidup dalam oleh iman dalam anak Allah. Siapa anak Allah di sini? Yesus Kristus. Amin. Jadi iman kita di dalam Kristus. Haleluya. Nah, saya datang lagi ke ayat yang lain. Kita lihat di Galatia, di apa namanya, di Galatia 2 ayat 16. Haleluya. Saya kasih yang lain supaya apa namanya, doktrin kita itu tidak apa namanya hanya sekedar nempel, tapi pondasinya sangat kuat. Amin. Galatia 2 ayat 16. Mari kita baca. Amin. Kita baca 1, 2, 3 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas doktrinnya? Jelas sekarang? Kita sekarang dibenarkan. Artinya dibenarkan, kita diadopsi menjadi warga negara kerajaan surga, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi oleh karena iman kepada Kristus. Haleluya. Iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus akan membawa kamu dibenarkan. Yes. Dibenarkan di sini artinya begini, kamu menerima semuanya itu bukan karena hasil usahamu, bukan karena hasil pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah. Oh, haleluya. Siapa-siapa orang dalam Alkitab disebut dibenarkan? Abraham. Dia juga dibenarkan oleh imannya terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan, katanya dalam Roma 4. Ya, tapi katanya dia dikuatkan oleh karena janji itu. Itulah sebabnya dikatakan Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dibenarkan selama 25 tahun walaupun ya dia sudah menjadi tua, bahkan sudah sangat tua, 100 tahun ya. Istrinya juga sudah mandul oleh karena sudah apa namanya menopause, sudah terlalu lama, dan tak ada alasan untuk mereka menerima Ishak secara natural, tak mungkin. Tapi karena imannya dia dibenarkan. Haleluya. Rahim yang sudah mandul itu bisa dipakai menjadi rahim yang baru. Ya, kalau apa namanya Sarah melahirkan dengan kualitas rahim perempuan seumuran 75 tahun, tak mungkin. Tak mungkin dia bisa mati. Ibarat karet-karet ya, karet-karetnya nggak elastis lagi. Bisa banget meledak ya, pang, katanya. Itu tak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Karena Abraham dibenarkan oleh Allah. Ingat, karena Abraham dibenarkan oleh Allah, rahimnya Sarah itu baru. Karena prinsip Tuhan selalu bicara apa? Anggur yang baru kepada kantung kulit yang baru. Jadi sekarang prinsip iman di dalam Kristus, iman di dalam Kristus membenarkan kamu. Haleluya. Haleluya. Jadi iman di dalam Kristus Yesus adalah membenarkan hidupmu. Kita yang dahulu berdosa, kita yang dahulu jauh, kita yang dahulu harusnya dimurkai oleh Allah karena dosa, tapi oleh karena iman kepada Kristus, kita dibenarkan. Kita dibawa menjadi anggota kerajaan Allah. Kita diangkat menjadi anak dan menerima warisan Allah, yaitu semua janji-janji Allah. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 17. Haleluya. Semua janji-janji
Allah itu kita terima karena kita hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Roma 3 ayat 22. Saya letakkan dulu lebih dalam lagi. Amin. Roma 3 ayat 22. Roma 3. Kita mulai dari ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Haleluya. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Yaitu kebenaran karena kebenaran Allah. Ingat, ini sekarang disebut kebenaran Allah. Amin. Bukan lagi kebenaranku, tapi sekarang kebenaran Allah. Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kalau disebut di sini, kalau terjemahan bagi bahasa Inggrisnya katanya disebut di situ adalah apa namanya? Yaitu kebenaran Allah karena iman kepada Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Berarti karena kita hidup di dalam iman, maka kita juga harus hidup dalam iman. Haleluya, karena percaya. Ya, haleluya. Amin. Yaitu kebenaran Allah. Berarti saya mau kasih tahu, iman kepada Kristus akan membawa kita hidup dalam kebenaran Allah. Amin. Haleluya. Ya. Bukan kebenaran dunia, bukan kebenaran diri sendiri. Haleluya. Tapi kebenaran Allah. Ya. Haleluya. Ya. Sekarang mengerti? Ya. Mengerti? Oke, saya tambahin lagi. Rasul 24 ayat 24. Jadi iman kepada Kristus ini ternyata bisa dilihat. Kita mulai dari ayat 22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya tentang imannya kepada Kristus. Walaupun dia sempat goyah. Ayat 25. Coba. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan puyeng. Ada tulisan di sini, puyeng. Kenapa ada orang puyeng? Karena dia masih memegang kebenaran yang lama, lalu datang yang baru, berantem di otaknya yang kecil itu, puyenglah dia. Makanya kalau kamu ada di sini, kamu harus buang ke doktrin yang lama, kamu hidup dengan doktrin yang saya bangun, supaya kamu tidak pingsan karena puyeng. Haleluya. Felix puyeng, istrinya orang Yahudi, puyeng dia, sampai dia ingin apa itu iman di dalam Kristus, bagaimana caranya, bahkan dia bilang jalan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Dia tanya kenapa. Lalu ketika Paulus mulai berbicara, sayangnya ketertarikannya, tapi dia pegang doktrin yang lama. Puyeng dia. Haleluya. Bagi kamu yang mendengarkan ajaran ini, karena sebelum kamu mendengar ini, kamu lepaskan dulu doktrin yang lama. Nanti jangan seperti Felix. Haleluya. Puyeng dia. Haleluya. Kemudian dikatanya sampai saking puyengnya apa katanya? Dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saya mau tanya, apakah betul dia panggil? No way. Ini lagu lama. Ya Tuhan, dari Jakarta. Ini lagu lama, tak mungkin dipanggil. Karena apa? Karena dia masih sayang yang lama, tapi ingin mengetahui yang baru.
Doktrin tidak demikian. Kau harus tanggalkan yang lama dan hidup sekarang di dalam doktrin yang baru, yaitu iman di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi ini harus terbangun dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan beranjak terus. Sekarang iman di dalam Kristus itu apa? Iman di dalam Kristus itu apa? Apanya yang harus kita imani? Harus jelas. Kalau kamu tidak mengerti tentang ini, maka kamu tidak akan tahu bagaimana bertumbuh di dalam iman di dalam Kristus. Haleluya. Ada 5 iman di dalam Kristus yang akan kita belajar. Yang pertama adalah iman kepada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ini dulu iman yang pertama. Haleluya. Iman kepada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Apa artinya ini? Kamu harus percaya bahwa di dasar doktrin dari hidupmu adalah karena kamu telah kamu telah menderita bersama dengan Kristus, dan kamu telah mati dan disalibkan bersama dengan Kristus, supaya dengan demikian kamu juga menerima kebangkitan bersama dengan Kristus. Itu imannya. Haleluya. Jadi iman kepada penderitaan, kematian, kebangkitan berarti kamu menjadi sama. Sama dengan penderitaannya, sama dengan kematian dan penyalibannya, sama dengan kebangkitannya. Itu iman. Kamu tahu, ternyata ini dilihat di awal-awal jemaat mula-mula. Bahkan mereka disebut dengan gelar baru. Namanya adalah Kristen. Coba kita lihat dulu buktinya di dalam Alkitab. Ya, di dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Haleluya. Oh, haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, ya, sambil mengajar banyak orang. Berarti membangun doktrin. Betul? Membangun doktrin. Mengajar berarti membangun doktrin. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kita cari sejarahnya. Kenapa murid-murid itu disebut Kristen? Karena mereka disebut adalah penganut jalan Tuhan. Haleluya. Apa penganut jalan Tuhan? Ya, yang berkata bahwa mereka percaya kepada penderitaan, kematian di atas kayu salib, dan juga kepada kebangkitan Kristus. Itulah sebenarnya dasar Kristen. Haleluya. Jadi bukan agama. Jadi pertama sekali disebut kelompok orang-orang yang percaya kepada imannya Kristus adalah di Antioquia. Haleluya. Iman kepada Kristus itulah iman yang pertama yang hidup di dalam orang-orang disebut murid-murid yang disebut dengan Kristen. Jadi sebutan Kristen ini bukan dari gereja, tapi sebutan dari luar. Dan pada awalnya sebenarnya disebut hanya ejekan. Apa bodoh-bodohnya orang ini? Masa percaya kepada kematian, kepada penyaliban dan kebangkitan Yesus? Karena menurut manusia itu bodoh. Karena mereka melihatnya bukan di dalam iman, tapi memandangnya di dalam untung-untungnya manusia. Masa mereka percaya kepada orang yang sudah mati? Kira-kira begitu. Padahal mereka tidak tahu dia yang sudah mati, tapi pada hari ketiga bangkit. Amin. Haleluya. Amin. Jadi ini doktrin yang pertama, yaitu iman kepada Kristus adalah iman kepada penderitaan, kepada kematian, dan kebangkitan Yesus. Supaya sama seperti Yesus juga menderita, kamu juga menderita. Nah, mengenai penderitaan ini perlu saya klarifikasi. Karena banyak hamba-hamba Tuhan menganggap kalau dia sudah tidak makan, dia sudah menderita bagi Kristus. Mari kita belajar tentang prinsip penderitaan. Apa prinsip penderitaan Kristus? Yesus memang menderita
tetapi ada waktunya dia dimuliakan. Ya. Ya. Amin. Jadi penderitaan itu bukan memperbudak, tapi penderitaan itu membentuk. Amin. Iya. Haleluya. Karena ada doktrin apa yang selama ini salah. Dia hamba Tuhan lalu melayani seumur hidupnya dia menderita. Saya bertanya kepada Tuhan, itukah penderitaan Tuhan? Tidak. Kalau kamu ingin melihat penderitaan, belajar kepada penderitaan Kristus. Apa penderitaannya? Dia menderita untuk menggenapi kehendak Allah, tapi bukan untuk selama-lamanya. Karena setelah dia menderita, dia juga dimuliakan. Ya. Jadi penderitaan itu akan membentuk di dalam dirimu untuk membawamu kepada kemuliaan. Ya. Jadi kalau kau sebagai orang Kristen menderita terus menderita sampai juga dinyanyikan lagu lama Allah mau tuna di surga itu. Saya mau kasih tahu, itu bukan penderitaan yang dimaksud di sini. Karena penderitaan di dalam Kristus adalah bukan memperbudak kita, tapi membentuk. Iya. Apa yang dibentuk di dalam Kristus? Anak. Sebagai anak dia taat sampai mati. Ingat, taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Membentuk. Haleluya. Iya. Lalu penderitaan yang terus memperbudak, saya mau kasih tahu, itu tipu daya iblis. Dan itu membawa kita kepada dosa. Penderitaan itu ada masa expirednya, bos. Yes. Ya. Amin. Apakah Yesus menderita terus? Tidak. Ketika dia menderita di dalam jalan salib, Alkitab jelas memberitahu kepada kita, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan, kalau juga di bahasa yang lain, memuliakan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Jadi penderitaan itu bukan memperbudak, tetapi penderitaan di dalam Kristus itu membentuk Kristus Amin. di dalam dirimu. Haleluya. Berarti akan ada waktunya engkau bisa menunjukkan hasil, yaitu engkau dibawa Tuhan kepada kemuliaan dan memuliakan hidupmu karena proses demi proses itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi penderitaan yang di dalam Kristus memang juga ditulis, kamu juga diselamatkan, tapi juga kamu harus menderita bersama dengan Kristus. Amin. Penderitaan seperti apa yang disebut penderitaan di dalam Kristus? Yaitu penderitaan oleh karena kita melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Yes. Jadi kalau kamu yang mencuri lalu kamu ditonjok mukanya dia di penjara, itu bukan penderitaan, yaitu kebodohanmu sendiri. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bahkan maaf ya, kalau kamu sekarang harus membayar utang oleh karena yang kau lakukan, itu bukan penderitaan. Haleluya. Itu berarti kamu harus tanggung jawabmu itu. Haleluya. Dan kalaupun kamu harus mengirit-irit oleh karena itu, ingat, saya bilang itu enggak penderitaan. Tapi kalaupun kamu membangun itu di dalam penderitaan, baru untuk membentuk Kristus di dalammu. Supaya dengan demikian setelah itu kamu tidak akan pernah lagi berutang, tapi justru memiutangi orang dan memberkati orang. Haleluya. Karena demikian firman Tuhan, kalau dia pencuri, baiklah ia berhenti untuk mencuri, katanya, dan bekerja dengan tangannya. Berarti dia bekerja supaya dia rajin mengerjakan dengan tangannya, berarti profesional, dan kemudian supaya dia bisa memberi. Amin. Berarti pencuri harus membangun itu di dalam penderitaannya, tujuannya supaya bukan dia hanya cukup makan, tetapi supaya dia juga dimuliakan dengan dia memberkati orang lain. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu penderitaan. Jadi saya kasih doktrin yang benar tentang penderitaan. Nanti suatu saat juga akan saya bahas secara khusus tentang penderitaan. Haleluya. Amin. Amin. Anda senang? Yes. Haleluya. Haleluya. Dan siap menderita. Ingat, penderitaan itu bukan kamu yang minta, tapi penderitaan itu biasanya adalah karena Tuhan bawa kita kepada level demi level. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kalau kamu tidak ada di dalam level, kamu tidak akan mengerti menderita di dalam Kristus. Ya.
Haleluya. Amin. Haleluya, harus level demi level. Artinya kalau kau sekarang berutang, kamu harus hidup di dalam iman kepada Kristus, membentuknya itu sampai suatu saat kamu bebas dari utang. Gak hanya cukup di situ, tapi kamu sekarang akan memberkati orang lain karena pekerjaan tanganmu. Haleluya. Dan ketika kamu menang dari penderitaan ini, berarti kamu ada di dalam next level. Ada level yang berikutnya, kelas kelasnya naik. Amin. Haleluya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Haleluya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini terjemahannya sebenarnya antara orang mati, tapi bukan sebenarnya. Kebangkitan dari kematian. Iya, dari kematian. Haleluya. Jelas ya doktrinnya ya. Paulus menanam, kau harus mengalami itu, hidup di dalamnya. Haleluya. Iman kepada penderitaan, iman kepada yang namanya kematian Kristus, supaya seperti supaya ketika kamu menderita bersama dengan Kristus, selain membentuk Kristus di dalammu, yang kedua adalah supaya kamu mati terhadap dirimu sendiri. Kenapa kita harus mati? Karena hukum untuk bisa membatalkan akibat dosa adalah lewat kematian. Kamu sudah mati dengan manusia lamamu, sehingga dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, kata Paulus. Tubuh dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Amin. Kenapa tidak berkuasa? Karena sudah mati. Ngapain kau datang menagih hutang kepada orang yang sudah mati? Tak ada. Iblis sudah tahu prinsip itu. Kalau kita sudah mati, tapi kalau kau masih hidup, tentu dia akan kejar sampai dimanapun supaya hutangmu bisa dibayar. Betul? Betul? Bodoh saya menagih kepada orang sudah mati hutangnya. Kau masih tagih. Gak ada gunanya. Haleluya. Maka cara satu-satunya supaya kau bebas dari hutang dosa dan manusia lamamu, kau harus mati. Penderitaan di dalam Kristuslah membentuk proses supaya kau mati di dalam Kristus. Haleluya. Mati terhadap dosa. Haleluya. Supaya apa? Manusia lamamu sudah mati, sekarang kau bangkit menjadi manusia yang baru. Kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kamu yang sekarang adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Amin. Haleluya. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Supaya apa? Kita yang sudah menderita, kita yang sudah mati, kita juga turut di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ini doktrin dasar. Saya garis bawah, ini doktrin paling dasar di dalam kita mengikut Yesus. Haleluya. 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 Ini doktrin dasarnya. Jadi ini yang diajarkan oleh Paulus dan juga rasul-rasul yang lain. Makanya kita sekarang percaya bangga disebut orang Kristen. Karena apa? Sekarang saya hidup dalam doktrin percaya kepada iman kepada Kristus. Dia yang sudah mati, menderita, dia yang sudah mati, dan dia sudah dibangkitkan. Jelas di sini. Yang pertama, berarti iman kepada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan Tuhan memberi kita di dalam jemaat supaya ini menjadi perundungan kita di dalam baptisan air. Di dalam Roma 5 disebut bahwa mereka yang sudah mati harus dikuburkan. Amin. Jadi ketika kita hidup dalam perundungan baptisan air, yang sudah mati harus dikuburkan. Haleluya. Dan dia yang sudah mati akan bangkit, keluar dari air menjadi ciptaan yang baru. Itu dasarnya. Haleluya. Yang kedua, sekarang kita kepada yang kedua. Yang kedua adalah iman di dalam Kristus adalah iman kepada Kristus sebagai firman Allah. Haleluya. Iman kepada Kristus sebagai
firman Allah. Ini juga harus menjadi iman. Ya. Kenapa? Karena iman kepada Kristus sebagai firman Allah akan membawa kita mengerti, ya. Coba lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Halo. Pada mulanya adalah firman. Yang kedua adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Dan firman itu adalah Allah. Artinya dunia ini dimulai dengan firman, dikerjakan oleh firman, dijagai oleh firman, dan dibawa kepada tujuan firman. Ya, amin. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, itu firman. Jelas dulu sini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, itu firman. Halo. Yes. Halo. Amin. Berarti dunia ini di langit, surga dan bumi. Kalau di apa kemarin di Indonesian Apostolic Camp saya bagikan tentang surga dan bumi itu dijadikan kembang bersamaan. Karena kualitas yang ada di surga Tuhan ingin nyatakan di bumi. Ya. Haleluya. Maka tujuan air gereja juga adalah untuk membangun supaya bumi itu seperti ada di surga. Ya. Makanya Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kristus Yesus mengajarkan kita supaya kita juga membangun iman, supaya bumi ini juga itu juga hidup seperti level surga. Berarti kembalinya penciptaan semula, surga dan bumi dijadikan, maka gereja juga akan membangun hal yang sama. Amin. Makanya penyembahan itu apa? Kita di bumi, menyembah dia di surga. Berarti ketika terjadi penyembahan yang benar, kita membuat surga dan bumi bersatu. Ya. Here in your presence we are undone. Here in your presence heaven and earth become one. Amin. Haleluya. Yes. Jadi di dalam hadirat Tuhan, surga dan bumi menjadi satu di dalam penyembahan. Jadi penyembahan itu nggak main-main. Haleluya. Kualitas penyembahan yang benar adalah surga dan bumi bersatu. Kenapa? Sekarang pun di bumi kita bisa mengalami surga. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Makanya tidak boleh dikotomi. Tidak ada sekuler, tidak ada hal yang rohani. Sama. Sekarang kita belajar bahwa ketika kita pun di marketplace itu juga rohani. Kalau kamu diutus dan berkuasa di sana. Amin. Haleluya. Kalau kamu diutus dan berkuasa di sana. Sebelum diutus, berarti kamu dibentuk di dalam rumah. Haleluya. Supaya ketika kamu diutus, kamu siap. Dan ketika kamu ada di domain, kamu menyatakan pemerintahan kerajaan Kristus dalam kuasa. Amin. Jadi kita masuk marketplace bukan supaya kita punya uang makan. Terlalu kecil. Kalau soal makan dan minum sudah jelas ditulis dalam Matius 6. Apa? Burung di udara dia pelihara. Bunga bakung ditanam dia hiasi. Udah itu standar. Burung di udara tanpa menanam, tanpa tanpa meminta, juga tanpa menanam, tapi tanpa menuai, tapi dia bisa makan. Bunga bakung dia tanpa meminta, tetapi Alkitab berkata Salomo dan segala keindahannya tidak lebih indah dari bunga bakung. Kenapa? Bunga bakung itu boros, bos. Kenapa? Mekar di pagi hari,
lahir dan mati di Sore hari. sore hari. Mati boros dong. Apa yang menggambarkan kekayaan? Apa? Keindahan ke Bukan hanya keindahan, biayanya sangat tinggi. Kenapa Salomo membangun Bait Salomo yang megah? Kalau hanya dari atap rumbian lalu atap rumbian dan dinding tepas, nggak megah namanya. Tapi kenapa dibangun, disalut dengan emas, di tiang-tiangnya dengan emas, perkakas-perkakasnya dengan emas, bahkan juga semua dengan emas. Karena apa? Karena ketika bicara tentang yang namanya keindahan, berarti itu mahal. ya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Mengerti sekarang di sini? Ya. Mengerti sekarang di sini? Ya. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wah, ini membingungkan ini. Coba kita bahas ya. Ya. Tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Ya. Iya. Semua sudah. Apa yang dahulu ada, sekarang juga ada. Apa yang dahulu sudah ada, Tuhan cari kembali untuk mengadakannya. Ya. Saya mau kasih tahu, kau dan saya juga sudah ada sebelum dunia ini. Ya. 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 Amin. Amin. Kamu yang dahulu, kita sudah dahulu ada, sekarang sudah diadakan oleh Tuhan. Ya. Berarti iblis pun sebenarnya dijadikan dan sudah tahu cara kerjanya iblis. Jadi nggak perlu kamu hitung itu iblis. Ya. Haleluya. Ya. Dan makanya dia nggak punya kuasa karena dia pembohong. Makanya dia mengaku segala ini semua sudah diberikan kepada siapa? Kepada saya. Siapa yang memberikannya? Nggak pernah memberikan kuasa kepada dia. Ya. Dia mengambilnya dengan tipu muslihat dari Adam dan Hawa. Ya. Tapi sejak itu pun masih ada orang yang menjalankan kuasa. Ya. Nuh menjalankan kuasa, Salomo menjalankan kuasa, Musa menjalankan kuasa, Ayub menjalankan kuasa. Berarti iblis pembohong. Ya. Ya. Apakah iblis memberikan kepada Salomo? Tidak. Tidak. Salomo yang mengambilnya. Karena dia hidup dalam kuasa. Ya. Amin. Haleluya. Jadi iblis itu pembohong. Amin. Ya. Haleluya. Kemudian di ayat yang ketiga tadi, ya, dia, ayat 3 tadi, tanpa dia, tanpa firman, tanpa firman. Berarti semuanya harus dengan firman. Ya. Berarti semuanya dengan Kristus. Ya. Harus bersama dengan Kristus. Ya. Tanpa firman, segala yang sudah dijadikan, katanya, ya, itu telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Wow. Tanpa dia tidak satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ayat yang keempat. Di dalam dia, dalam firman maksudnya ada hidup. Gak ada kematian di dalam firman. Amin. Amin. Haleluya. Di dalam hidup itu adalah terang manusia. Berarti tidak ada kegelapan. Ya. Haleluya. Amin. Amin. Di dalam firman tidak ada kematian dan tidak ada kegelapan. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 2, ya, bumi belum berbentuk, gelap gulita memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maksud mana? Kegelapan di mana? Hilang, ditelan oleh terang. Ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Bumi yang kacau dan bumi yang amburadul kemana? Menjadi teratur oleh karena terang. Ya. Kalau kamu hidup dengan Kristus sebagai firman, dengarkan baik-baik, maka kegelapan itu akan Menyingkir. menjingkir. Yang kacau, yang amburadul akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Berarti akan ada pola dalam hidupmu, akan ada pemerintahan di dalam Amin. hidupmu. Sehingga kau tahu ini tidak boleh lagi. Kenapa? Karena Yes. pemerintahan Allah bukan soal bisa tidak bisa lagi, tapi karena kamu tahu bahwa itu bukan lagi levelku. Ya. Gak levelku lagi dalam dosa, gak levelku lagi berjudi, gak levelku lagi merokok. Kenapa? Karena itu level orang sana. Ya. Levelku sekarang ada di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Karena aku harus hidup di dalam terang. Amin. Haleluya. Ya, walaupun nama gereja kita bukan terang dunia,
Tapi kita hidup di dalam terang. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Berarti kemudian di ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita belajar dari sini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Berarti setiap terang itu pasti mengejar di mana ada kegelapan. Ya. Tapi dengar baik-baik. Tapi kegelapan tidak menguasainya. Ketika dia ada di dalam terang, kegelapan itu diterangi dan tidak ada lagi. Yes. Ya. Sumber ya. Saya mau kasih tahu. Artinya ketika kamu ada dalam doktrinnya, tidak ada udang di balik bakwan. Ya, ya. Tidak ada yang tersembunyi, itu akan tersingkap. Yes, Kamu sembunyi-sembunyiin pun, kamu akan habis energi untuk menyembunyikan itu. Karena semua itu akan tersingkap. Bukankah demikian di jemaat mula-mula ketika Ananias dan Safira menyembunyikan hasil uang penjualan itu? Roh Kudus melalui Rasul Petrus berkata, semua itu ada dalam kuasamu. Ya. Tapi betulkah itu demikian? Iya, mati. Betulkah iya, mati. Ananias dan Safira, mereka tidak tahu mereka dikubur. Safira nggak tahu bahwa suaminya dikubur. Karena dia sendiri tiba-tiba mati, serangan jantung. Haleluya. Di dunia ini saya menduga nih, Ananias dan Safira itu mati karena ya yang jelas karena jantungnya berhenti tiba-tiba. Berarti serangan jantung dong. Ya. Haleluya. Kalau perut masih bisa kau hidup, aduh ya kan. Tapi kalau jantungmu sudah berhenti berdetak, tapi serangan jantung. Tidak usah kita persoalkan apakah dari kolesterol, sehingga nggak usah persoalkan. Apakah itu dari asam lambung, nggak usah persoalkan itu. Apakah itu dari gula? Yang jelas Ananias dan Safira mati karena serangan jantung. Ya. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kau ada di rumah ini kau menyembunyikan sesuatu, jantungmu tidak sehat. Aduh, nantiku. Itu dia jantungnya tak sehat. Karena tiba-tiba bisa jadi lagu rock, tiba-tiba lagu dangdut. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu, kalau kau hidup benar, jantungmu pasti sehat. Ya. Haleluya. 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 Jadi dikatakan di situ, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekarang yang ke ayat ke-14. Haleluya. Wow, ini luar biasa. Haleluya. Halo. Amen. Halo. Ya. Yohanes 1:14. 1, 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Firman itu sekarang telah menjadi manusia. Haleluya. Bukan hanya itu saja, dan tinggal di tengah-tengah kita. Oh, haleluya. Bukan hanya tinggal di tengah-tengah kita, tapi tinggal di dalammu. Haleluya. Tinggal di tengah-tengah kita secara korporal. Haleluya. Dan ingat, ketika doktrin Kristus ini ada dalam kita, kita pertama akan melihat kemuliaannya. Amin, amin. Gereja yang mau Tuhan bangun adalah gereja yang akan menyatakan kemuliaan Kristus. Haleluya. Yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ingat, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Amin. Berarti saya mau kasih tahu bahwa Kristus itu sendiri adalah kebenaran. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukankah tadi kita selalu bicara Allah membenarkan kita karena iman kepada Kristus? Ya. Kenapa Tuhan membenarkan kita? Karena yang di dalam kita sendiri adalah kebenaran. Kebenaran. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Kita tidak Amin. perlu lagi berjuang untuk benar, karena yang di dalammu adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Tentu kamu pun akan dibenarkan karena sang kebenaran itu yaitu Yesus ada di dalammu, ada di tengah-tengah kita. Jadi kamu tidak perlu bergumul untuk hidup benar, untuk hidup kudus, karena kebenaran itu ada di dalam. Yes. Oh,
Oh, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya, yes. Iblis menaruh kebohongan dalam dirimu. Saya harus berjuang untuk hidup benar. Kau tak perlu berjuang untuk hidup benar. Ya. Karena sang kebenaran itu tinggal di dalammu, hidup di dalammu. Lalu bagaimana supaya kau hidup dalam kebenaran, hidup benar? Sederhana sekali. Milikilah iman di dalam Kristus. Percayalah bahwa Dia ada di dalammu. Sang firman itu ada di dalammu. Sang kebenaran itu ada di dalammu. Haleluya. Orang luar akan melihatmu bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena kebenaran itu ada di dalammu. Apa yang kau kata ucapkan itu bukan karena kau atur-atur, tapi kebenaran itu akan berbicara di dalam kehidupanmu. Kau perlu takut untuk mengatakan ini udah waktunya atau tidak. Kalau Dia berbicara, katakan saja. Sang kebenaran itu, yaitu Kristus yang di dalammu berbicara kepada dan orang lain akan diselamatkan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kami berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Rebeka sakataka braba sakaba. Ekobo sekama sakataka ralaba. Shebebe brodo boko soto takaralaba. Hikapa sakataka ralaba ralaba. Firman telah menjadi manusia, tinggal di dalam kami, tinggal di tengah-tengah kami. Itulah kebenaran itu. Tidak ada kegelapan yang ada di sana.
makan. Amin. 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 Sekarang sang kebenaran itu ada di dalammu. Haleluya. Sekarang kita mau belajar bagaimana sang kebenaran itu bermanifestasi. Haleluya. Bagaimana sang kebenaran itu bermanifestasi? Karena dia menaruh firman iman ada di dalam mulutmu. Roma 10 ayat ke-8. Roma 10 ayat ke-8 apa katanya? Bahwa firman itu ada di dalam mulutmu. Haleluya. Ada di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya. Jadi kebenaran yang ada di dalam rohmu, di dalam hidupmu, itu membangun firman iman di dalam mulutmu. Haleluya. Haleluya. Artinya kamu harus mengerti sekarang bahwa apa yang ada di dalam hidupmu sekarang itu ada termanifestasi di dalam mulutmu. Kita akan hidup seperti kata Amsal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Engkau akan menghidupkan atau engkau akan mematikan lewat perkataanmu. Haleluya. Engkau akan memberi kehidupan atau kau melepaskan kematian lewat perkataanmu. Kenapa? Karena sang kebenaran itu ada di dalam hatimu sekarang. Dan kita lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-8. Haleluya. Roma 10 ayat yang ke-8. Haleluya. Haleluya. Dia selalu baru setiap hari. Haleluya. Saya bilang tadi ada 5. Ini kita masih nomor 2. Masih di nomor 2. Tak beranjak dari sini. Haleluya. Saya merasakan Rehobot makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Haleluya. Sehingga kita akan bisa melihat air yang membual-bual, membual-bual, mata air yang terus memberikan kehidupan. Haleluya. 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 Ya, Roma 10 ayat ke-8. Mari kita baca. Apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya. Karena kamu hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam firman yang sudah menjadi manusia, tinggal di dalammu sekarang. Dengarkan baik-baik. Itu sebabnya dia ingin kita beroperasi. Haleluya. Beroperasi dengan firman iman. Firman iman itu sekarang ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu. Haleluya. Maka kita harus hidup dengan firman iman. Haleluya. Bagaimana caranya firman iman itu bekerja? Yaitu dengan roh iman. Haleluya. Amin. Di dalam roh iman. Haleluya. Amin. Bagaimana cara kerjanya roh iman bekerja di dalam kita? Yaitu di dalam 2 Korintus 4:13. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita baca ya, 2 Korintus 4 ayat 13. Bentar tuh, saya masih belum di situ. Namun karena kami Kita baca 1 2 3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada Tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Sekarang saya mengerti, roh kebenaran itu, sang kebenaran itu dalam hati saya, maka dia akan menaruh firman iman di dalam mulut saya. Dan cara bekerjanya firman iman itu adalah menurut roh, yaitu roh iman. Apa itu? Kalau kamu punya kata ada di dalam hatimu percaya, maka kamu harus berkata-kata dari mulutmu. Haleluya. Maka disebut kata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Apa roh iman yang bekerja? Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu juga kami berkata-kata. Jadi firman iman itu beroperasi dengan roh iman yang ada di dalam hati kita. Haleluya. Berarti beroperasinya firman iman itu dikendalikan oleh roh iman. Apa prinsipnya? Berarti kalau kamu ada di dalam hatimu, maka kamu harus berkata-kata. Berarti harus deklarasi. Haleluya. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita yang memiliki firman iman di dalam hati dan mulut kita, maka dia akan bergerak dengan roh iman itu, lalu kita berkata-kata
kita. Maka dengarkan baik-baik, kita akan hidup di dalam imannya Amin. Allah. Amin. Haleluya. Amin. Markus 11 ayat 22 sampai 23. Apa itu imannya Allah? Oh, Faith haleluya. in God. Haleluya. Haleluya. Markus 11 ayat 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Apa katanya? Have faith in God. Haleluya. Have faith in God. Jadi bagaimana manifestasinya? Aku berkata kepada ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Jangan hidup dalam spirit yang lama. Memang ini sudah disediakan di Indonesia Apostolic Camp, tapi ingat, dia akan selalu ada di dalam dimensi yang baru. Haleluya. Haleluya. Jadi itu kemarin sudah ada di IAC. Dengar, itu adalah dimensinya di situ. Tapi ketika ini disampaikan lagi, berarti dimensinya di-upgrade. Haleluya. Maka hatimu juga harus baru. Amin. Sehingga kamu akan bisa melihat sekarang bagaimana di bumi, di kota itu termanifestasi. Apa manifestasinya? Sang kebenaran itu termanifestasi di kota. Ketika kita mulai beroperasi dengan imannya Allah. Haleluya. Maka kita akan membangun kota yang baru, Indonesia yang baru. Ketika kita beroperasi dengan imannya Allah. Tapi sebelum kamu hidup dengan imannya Allah, Dia menggerakkan itu dengan roh iman. Karena roh iman itu sebelumnya akan mengambil firman iman yang ada di dalam hatimu dan mulutmu. Haleluya. Dan sumber dari firman iman itu adalah sang kebenaran yang ada di dalam roh. Haleluya. Jadi itu semuanya tidak baru. Semuanya itu ada di dalam kita. Tapi begitu sang kebenaran itu ada, Dia mau kita beroperasi di dalam imannya Allah. Have faith in God. Bagaimana cara kerja imannya Allah? Kalau kau berkata kepada gunung ini, berpindah, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Jadi bukan kepada orang lain, kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Akan ada kapasitas rohmu yang akan mulai naik ketika kamu menangkap ini. Artinya kamu akan menjadi orang-orang yang bisa mengeksekusi setiap mandat yang kau terima dari Bapak rohani. Haleluya. Engkau akan bisa melipat gandakan kasih karunia yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Engkau akan bisa menyelesaikan perjalanan penderitaanmu, tidak perlu berlama-lama, tapi engkau bisa menyelesaikannya dan hidup dalam kemuliaan Kristus karena kamu sudah menang. Haleluya. Karena kamu sudah bisa menghandle-nya. Akan ada kemampuanmu untuk next level di dalam kamu bisa menghandle. Bukan hanya keadaanmu, tapi bisa menghandle yang datang dari dunia ini untuk bisa menyerangmu, tapi kamu bisa menghandle-nya. Kenapa? Karena kamu hidup dengan imannya Allah. Haleluya. 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 Karena iman Allah itu bekerja di dalam dirimu. Tapi perhatikan cara kerjanya baik-baik. Jangan kamu diam, jangan kamu senyap. Begitu kamu mendengarkan ini nanti mengulang lagi, berhenti, langsung deklarasi. Bangun itu menjadi fondasi yang kuat, sehingga kamu akan melihat bagaimana kita melihat generasi yang baru di musim yang baru untuk Indonesia yang baru. Haleluya. Sejak saya deklarasikan bahwa Indonesia Apostolic Camp, berarti sekarang saya menyiapkan diri kita, saya dan hidup saya dan semua kita di sini untuk mulai level Indonesia. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Indonesia sudah diberikan kepada kita membangunnya. Ada bagian yang harus kita bangun, ada jemaat yang lain membangunnya, tapi ada bangunan yang harus kita bangun untuk membuat wajah Indonesia baru itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Haleluya. Dan ini kita lakukan karena sang kebenaran yang ada di dalam roh kita. Haleluya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, karena sang kebenaran
kekuasaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang memegahkan diri, bukan hasil usahamu, Ya. tapi semua karena kasih karunia. Haleluya. Kalaupun kita menerima semuanya itu semua karena kasih karunia Allah. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya sangat bergairah melihat Indonesia baru di musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Karena kita adalah generasi yang baru, generasi Kristus, generasi yang sudah hidup dengan identitas yang benar, karena hidup dalam iman kepada Kristus. Amin. Iman kepada Kristus, Yes. iman kepada penderitaannya, iman kepada kematiannya, iman kepada kebangkitannya. Supaya sama seperti Kristus sudah menderita, kita juga ikut menderita. Seperti Kristus sudah mati, kita juga sudah mati dengan manusia lama kita. Supaya seperti Kristus telah dibangkitkan, saya pun akan menerima kuasa kebangkitan. Sehingga tubuhmu yang fana itu akan mengalami kuasa kebangkitan. Tubuh yang lama akan menerima tubuh kuasa kebangkitan itu. Sehingga kamu tidak perlu sakit menderita, tapi kamu akan hidup dengan kesehatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Begitu kamu katakan amin, semua yang keseimbangan dalam tubuhmu itu mulai ada di dalam keseimbangan iman. Penyakit itu terjadi karena tidak seimbang. Haleluya. Kenapa terjadi penyakit asam lambung? Karena asam lambungnya lebih banyak diproduksi. Nah, dengarkan baik-baik. Ketika kamu hidup dengan iman ini, akan terjadi keseimbangan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Kenapa itu terjadi, bengkak? Karena terjadi menghasilkan lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Haleluya. Amin. Sehingga apa terjadi? Ya itulah yang terjadi. Tapi dengarkan baik, ketika kamu hidup dalam iman ini, akan mulai kamu berkata seimbang, seimbang, seimbang. Gulaku seimbang. Haleluya. Ya, hipertensiku juga seimbang. Ketika terjadi keseimbangan, inilah pemerintahan kerajaan. Amin. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Bahkan kalau pemasukanmu dan pengeluaranmu juga seimbang, ini namanya kesehatan, keuangan. Amin. Haleluya. Tapi kalau sudah lebih pasak deretian, ini namanya tumbur. Ya, supaya tidak jadi kapal karam, kurangi gayanya. Kurangi gayanya. Amin. Yang biasa suka kupang langsung beli ya, kurangi gaya, masak di rumah. Amin. Haleluya. Kurangi gaya. Supaya terjadi keseimbangan, kurangi gaya. Ya, seperti lagu ini, kurangilah gaya. Amin. Haleluya. Ini pewahyuan. Amin. Semua kerajaan itu bicara tentang keseimbangan. Amin. Haleluya. Ya. Terjadi karena keseimbangan. Karena Tuhan juga menjadikan surga dan bumi dalam keseimbangan. Kenapa Tuhan buang setan dan kroni-kroninya? Karena mereka mencoba kekacauan sehingga keseimbangan itu mulai terganggu. Itu sebab dicampakkan kembali. Haleluya. 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 Kenapa kamu pening? Juga karena tidak terjadi keseimbangan. Ya, makanya migrain kan karena merah di sebelah kan. Haleluya. Berasa belah. Makanya pertama minum air yang banyak, kemudian deklarasikan oksigen sekarang juga melimpah di otak. Haleluya. Maka begitu langsung migrainnya ya tak ber-KTP lagi. Haleluya. Pindah. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kamu bisa lihat sekarang. Ya, yang ketiga, walaupun saya akan bagikan, tetapi saya masih akan bagikan yang ketiga, permulaan untuk minggu depan. Haleluya. Ini masih permulaan, karena dua saja sudah luar biasa. Yang ketiga, yang pertama tadi iman kepada penderitaan, kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kedua adalah iman kepada Kristus sebagai firman Allah. Haleluya. Yang ketiga adalah iman kepada Kristus sebagai anak Allah. Haleluya. Ini harus benar dulu. Haleluya. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena Matius 16 ayat 16 dikatakan doa the Christ, the Son, and the living God.
Haleluya. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Kristus, engkau adalah anak, dan engkau adalah Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Oh, luar biasa. Petrus berkata demikian, lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti Bapa mendeklarasikan bahwa Yesus yang kepadanya kita punya iman, dia juga disebut adalah anak Allah. Haleluya. Dia juga adalah anak Allah. Haleluya. Kenapa dia harus disebut menjadi anak Allah? Karena untuk pertama sekali disebut menjadi anak Allah karena dia memperkenalkan Allah itu adalah Bapa. Kalau ada Bapa, berarti ada anak. Haleluya. Dan yang pertama memanggil dia adalah Bapa adalah sang anak. Haleluya. Makanya sukacita seorang bapak dan ibu ketika anaknya baru lahir, ketika dia pertama sekali dia bisa bilang Bapak panggil. Coba tiba-tiba baru ngomong dia Bibi, katanya Batik bahaya. Atau bolang, bahaya. Ya, makanya ditunggu-tunggu bapaknya. Ini bapaknya. Makanya bapaknya kan tanya, ini bapaknya ini. Papa nggak tayang. Ya kan begitu kan? Nggak dibilang ini tuh paman saya nggak gitu kan? Dia perkenalkan dirinya Papa supaya anak ini punya tahu ini bapak saya. Kenapa dia harus menjadi anak? Karena Bapa memperkenalkan dirinya adalah Bapa Allah, Bapa di surga. Haleluya. Yes. Lalu kenapa dia harus menjadi anak? Supaya ada pola. Saya garis bawahi. Supaya ada pola di bumi. Bagaimana seorang anak, sebagaimana menjadi seorang anak yang taat kepada bapaknya. Haleluya. Haleluya. Kalau ada seorang anak yang namanya Kristus Yesus, dia menjadi anak bagi bapaknya dan menunjukkan jalan taat kepada bapaknya walaupun harus melewati penderitaan, bahkan sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Maka sejak hari itu dia deklarasikan di bumi bahwa untuk anak bisa taat kepada bapaknya tidak akan menjadi sulit lagi. Karena aku sebagai manusia telah taat kepada Bapa bahkan sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya anak dipermuliakan bersama dengan kemuliaan Bapa. Haleluya. Artinya kalau kau mengerti membangun hidupmu sebagai anak, maka kau juga akan menerima kemuliaan Bapa. Bagaimana kita bisa menerima kemuliaan Bapa? Ketika kita menjadi anak. Yesus ketika dibaptis dia bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Bapa harus memperkenalkan itu? Supaya kita tahu bahwa ada kehidupan manusia di bumi yang bisa berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Bahkan sudah ditulis dalam Kisah Rasul juga. I have found David. Aku sudah menemukan Daud. Haleluya. Daud juga Tuhan sudah menemukan Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saya mau beritahu, Allah juga ingin membangun menjadi anak yang berkenan di hatinya. Oh, haleluya. Anak yang berkenan di hati Bapa, berkenan di dalam hati Bapa. Haleluya. Galatia 3 ayat 26. Haleluya. Galatia 3 ayat 26. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus. Jelas? Jelas? Kenapa dia menjadi anak? Supaya dia juga bisa menunjukkan bagaimana menjadi anak. Sekarang ketika kita sudah percaya kepada iman kepada Yesus sebagai anak Allah, maka dengan demikian kita juga sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kamu adalah anak-anak Allah. Saya adalah anak-anak Allah. Kamu adalah anak Allah. Kenapa? Karena iman kepada Yesus yang telah menyatakan dirinya sebagai anak bagi Bapa. Haleluya. Masih ragukah kamu? Kamu menjadi anak? Oke, kita teguhkan lagi dalam Roma 8 ayat 15. Haleluya. Roma 8 ayat 15. Roh nama sakata-kata. Haleluya. Roma 8 ayat 15. Haleluya. Roma 8 ayat 15, kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh Kristus yang ada di dalammu sekarang membawa kita untuk bisa menjadi diadopsi menjadi anak Allah, sehingga kita memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Yang ke-16, roh itu, roh Kristus maksudnya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang dimaksud kesaksian roh. Sekarang kamu punya kesaksian roh. Apa kesaksian roh di dalammu? Yaitu roh Kristus yang ada di dalammu bersaksi dengan rohmu. Memang tak ada lagi yang bisa membatalkan, tidak bisa menyanggah. Apa itu? Bahwa kau adalah anak Allah. Iya, amin, amin. Oh, haleluya. Bukan hanya hasil, bukan karena hasil pekerjaanmu. Kamu anak Allah karena roh Kristus yang ada di dalammu. Sekalipun di masa yang lalu kamu sudah melakukan dosa, bukan karena itu kamu menjadi anak Allah, tapi karena roh Kristus yang ada di dalammu. Itulah yang mengangkatmu menjadi anak. Dan sekarang dia beraliansi, sekarang dia bersepakat dengan rohmu. Berarti rohmu ada, bersepakat dengan rohmu, bersaksi, dimeteraikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menuduhmu bahwa kau adalah anak Allah. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Setan pun tidak, dunia pun tidak, bahkan dosamu pun tidak. Oh, ini namanya sekedar batu karang. Haleluya. Ya. Ya. Roh kita ada, roh Kristus bersaksi. Satu perkara disebut sah kalau ada 2, 3 orang menjadi saksi. Saksi yang kedua adalah Roh Kudus yang ada di dalam. Saya kan juga nanti ajarkan dimensi Roh Kudus. Saya ajarkan dulu dimensi Kristus. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya, karena dimensi Kristus dan dimensi Roh Kudus itu mengambil bagian di dalam kita untuk menjadi orang-orang yang berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi artinya roh itu bersaksi. Ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yes. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Nah, ini prinsip penderitaan tadi. Kalau ada waktunya kau menderita, pasti ada waktunya engkau mengalami dimuliakan. Iya. Kapan kau bisa dimuliakan? Kalau kau sudah menang. Tapi kalau kau kalah terus, tak ada kemuliaan. Yang adalah penderitaan terus. Haleluya. Berarti penderitaan itu harus ada di level kita dimuliakan. Kapan kamu dimuliakan? Ketika kamu menjadi menang di dalam penderitaan yang kamu alami. Jangan kalah. Haleluya. Kenapa alasan kita bisa menang?
Karena roh kebenaran yang ada di dalam. Ya. Dia akan memberi kemenangan kepadamu. Haleluya. Amin. Bukan hasil usahamu lagi, tetapi karena dia adalah roh kebenaran, itu hidup di dalammu, tinggal di dalammu. Haleluya. Dan kita dikatakan situ, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Berarti ending dari semua penderitaan yang kita alami adalah kemuliaan, dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Kalaupun kau menderita untuk sesaat lamanya, berarti kau harus selalu melihat kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Kenapa petinju itu walaupun ditopare, ditinjuin, ya sampai bengkak-bengkak, kenapa dia masih bisa bengkak? Karena ada kemuliaan yang kalian terima Amin. setelah selesai pertandingan, yaitu kemenangan dan hadiah. Haleluya. Kemenangan dan hadiah adalah kemuliaan yang kita terima. Berarti kita dilahirkan, ditentukan untuk menang. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Katakan kebenaran yang ada di dalam saya Yang ada dalam saya itu membawa saya menjadi anak-anak Allah. menjadi anak-anak Allah. Karena iman kepada Kristus Karena iman kepada sebagai anak Allah. sebagai anak Karena dia adalah anak dan benar di dalam ketaatan, benar menjadi pola di dalam ketaatan, pola dan maka karena imanku ada di dalam Kristus, Imanku ada di maka dalam saya Kristus, juga akan bertumbuh saya juga dan bertumbuh hidup dan di dalam hidup ketaatan kepada Bapa, ketaatan di kepada dalam Bapa, rumah rohani, di dalam perjalanan rohani, karena Kristus Yesus menjadi pola di dalam ketaatan. pola dalam Di dalam nama Yesus, semua pemberontakan, semua kerumitan, semua keputusasaan hancurkan dari pikiranku. Sekarang saya terima roh ketaatan dari sang anak, yaitu Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya akan menderita sesaat lamanya, tetapi akan datang waktunya kemuliaan itu akan membawa saya dalam kemuliaan Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Ya, jadi saya petarung hebat. Saya bisa selesaikan setiap sesi itu dengan kekuatan dan keperkasaan. Amin. Haleluya. Sesi ini sudah saya tutup dulu, tapi masih sampai nomor 3. Ingat berapa? Iman ada 5. Haleluya. Ya, masih iman yang ketiga. Haleluya. Dan kita selesai hari ini, sudah finishing.